Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamilah dengan NIM 1904015075 kelas F1 dengan dosen pengampu Ibu Yeni MSIAPT Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas praktikum materi tentang aminah, yaitu pengertian aminah, penggolongan aminah, sifat fisika dan kimia aminah, prosedur dan reaksi aminah. Sebelum kita memulai praktikum, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan aminah. Oke, apa sih yang dimaksud dengan aminah? Aminah adalah senyawa organik yang mengandung atom-atom nitrogen trivalen yang terikat pada satu atom karbon atau lebih. Apa sih yang dimaksud dengan nitrogen trivalen? Nitrogen trivalen adalah nitrogen yang dapat berikatan dengan 3 atom lainnya. Nah, biasanya aminah tersebar luas dalam organisme hidup seperti protein, asam nukleot, kokain, dan banyak terdapat pada obat-obatan. Oke, tadi saya sudah membahas tentang pengertian aminah. Sekarang saya ingin membahas tentang penggolongan aminah. Ada berapa golongan sih aminah? Nah, ini dia teman-teman. Penggolongan aminah. N merupakan golongan 5A. N mempunyai unsur dengan elektron valensi 5. Untuk mencapai oktav, N akan berikatan dengan 3 unsur atau molekul lain dan misalkan 1 Pb. Kenapa amonia? Karena pada dasarnya aminah adalah turunan dari amonia atau NH3, dan senyawa aminah mempunyai struktur seperti amonia, di mana salah satu atau lebih atom hidrogen pada amonia diganti gugus alkil atau aril. Dan senyawa aminah dapat berupa alifatik, siklik, heterosiklik, dan aromatik. Penggolongan aminah dibedakan menjadi 3, yaitu aminah primer, aminah sekunder, dan aminah tersier. Pertama, saya akan membahas tentang aminah primer. Aminah primer merupakan jumlah satu karbon yang menggantikan hidrogen pada nitrogen dengan rumus RNH2. Yang kedua adalah aminah sekunder. Aminah sekunder merupakan jumlah 2 karbon yang menggantikan hidrogen pada nitrogen dengan rumus RNHR atau R2NH. Yang ketiga adalah aminah tersier. Aminah tersier merupakan jumlah 3 karbon yang menggantikan hidrogen pada nitrogen dengan rumus R3N. Ini merupakan penggolongan dari aminah. Berikut merupakan tata nama aminah dan contoh aminah. Tata nama aminah. Tata nama aminah dibedakan menjadi 3, yaitu nama umum dengan alkil aminah, nama IUPAC dengan amino alkana, nama CA dengan alkana aminah. Berikut merupakan contoh aminah. Nah, di sini saya bertulis CH2 yaitu dengan nomor 1, CH3 dengan nomor 2. Kenapa CH2 saya tulis angka 1? Karena CH2 itu dekat dengan si aminah. Nah, maka di sini disebut contoh aminah primer. Kenapa aminah primer? Karena N mengikat 1 karbon. Nah, nama umumnya yaitu etilaminah, nama IUPAC-nya aminoetana, nama CA-nya etanamina. Lalu yang kedua, nah di sini kita lihat NN itu terikat oleh 2 etil. Nah, jika mengikat substituen yang sama dapat dinamakan awalan yaitu di, tri, dan tetra. Di yang berarti 2, tri yang berarti 3, dan tetra yang berarti 4. Nah, di sini karena N terikat oleh 2 etil maka dinamakan dietilamina. Nama IUPAC-nya etilaminoetana, nama CA-nya N,etiletanamina. Kenapa di sini tulis N? Karena etil terikat dengan N tetap dan diberi awalan N. Nah, nomor 2 merupakan contoh aminah sekunder. Nah, lalu nomor 3. Di sini kita lihat N-nya itu terikat oleh 3 karbon, maka ini disebut contoh aminah tersier.
Lalu nama umumnya trietilamina, nama UPEC-nya dietilaminoetana, nama CA-nya N,N dietiletanamina. Kenapa ditulis N,N? Karena yang terikat oleh N ada 2 etil, jadi N,N. Lalu di sini contoh nomor 4. Kita lihat amina paling dekat, yaitu habis itu kita kasih nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini amina terdapat di nomor 2. Jadi bisa tulis 2 butil amina, nama UPEC-nya 2 aminobutana, dan nama CA yaitu 2 butanamina. Nah, ini merupakan contoh amina. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari amina. Sifat fisika dan sifat kimia amina. Sifat fisika amina yaitu berbentuk gas, tidak berwarna, berbau amoniak, dan berbau ikan. Mudah larut dalam air. Amina yang lebih tinggi berbentuk cair atau padat. Kelarutan dalam air berkurang dengan naiknya bobot molekul. Sifat kimia amina yaitu pada rantai pendek merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam air, memiliki titik didih dan titik leleh yang cenderung bertambah panjangnya rantai karbon. Yang ketiga, bersifat sebagai basa lemah dan dalam air bersifat basis. Baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian amina, penggolongan amina, tata cara amina, serta contoh amina. Sekarang kita masuk ke praktikum amina, yaitu mengetahui prosedur dan reaksi-reaksi yang ada di amina. Nah, alatnya apa aja sih yang digunakan dalam praktikum? Nah, alat yang pertama yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi berguna untuk mereaksikan suatu zat pada 4 sampel yang kita gunakan. Nah, yang kedua yaitu pipet tetes. Pipet tetes berguna untuk mengambil larutan atau meneteskan larutan. Yang ketiga yaitu spatel. Spatel di sini berguna untuk mengambil serbuk dan akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang keempat yaitu pelet tetes yang berfungsi untuk mereaksikan keasaman larutan atau mereaksikan larutan sampel yang kita gunakan. Bahan ini merupakan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum kimia organik. Nah, sampelnya akan kita gunakan dari golongan sulfanida atau golongan antibiotik yang terdiri dari sulfadimidin, sulfadiazin, sulfasetamid, dan sulfamerazin. Dan kita juga menggunakan reagen yaitu reagen diazo A dan reagen diazo B, dan PDABHCl, NaOHCl, dan CuSO4. Sebelum melakukan prosedur dan reaksi terlebih dahulu harus melakukan uji organoleptis, yaitu untuk melihat bentuk, warna, rasa, dan bau pada sampel tersebut. Berikut merupakan uji organoleptis yang terdapat pada FI edisi 3. Kita menggunakan 4 sampel, yaitu sulfadimidin, sulfadiazin, sulfasetamid, dan sulfamerazin. Sulfadimidin mempunyai bentuk serbuk halus, warna putih agak kekuningan, bau harum, rasa tidak berasa, dan memiliki bobot molekul 278,33. Sulfadiazin memiliki bentuk serbuk halus, warna putih atau putih kekuningan, bau hampir tidak berbau, rasanya tidak berasa, dengan memiliki bobot molekul 264,30. Sulfasetamid yaitu memiliki bentuk serbuk halus atau kristal, warna putih atau coklat kekuningan, bau asam, rasanya tidak berasa, dengan bobot molekul 214,24. Ya, dan sulfamerazin memiliki bentuk serbuk atau hablur, warna putih atau putih agak kekuningan, bau tidak berbau atau hampir tidak berbau, rasa agak pahit, dan memiliki bobot molekul 264,305. Ini merupakan uji organoleptis yang kita pakai sampelnya pada praktikum kimia organik. Nah, lanjut aja nih kita ke reaksi dan prosedur amina. Yang pertama yaitu reaksi diazo. Reaksi diazo merupakan senyawa organik yang diperoleh dari suatu amina aromatik primer yang dilarutkan atau disuspensikan dalam suatu larutan asam mineral dalam air. Nah, tujuan dari diazo itu sendiri yaitu untuk mencari amina aromatik primer. Nah, reaksi diazo dibagi menjadi 2, yaitu diazo A dan diazo B. Diazo A terdiri dari asam sulfanilat dan HCl, dan diazo B terdiri dari
O2 dan H2O. Nah, perbandingan yang digunakan dalam praktikum yaitu perbandingan 4:1, di mana diazo A 4 tetes dan diazo B 1 tetes. Nah, apa sih hasil dari diazo? Nah, hasil dari diazo apabila positif menghasilkan warna merah atau pink, dan apabila negatif maka reaksinya tidak berwarna merah atau dapat ditambahkan dengan NaOH. Nah, NaOH ini bersifat basa. Lalu, bagaimana tahap prosedur diazo? Nah, yang pertama kita menggunakan 4 sampel. Nah, 4 sampel itu yang tadi sudah dijelaskan yaitu menggunakan golongan sulfamida, yaitu terdiri dari 4 sampel. Yang pertama sulfadimidin, sulfadiazin, sulfasetamid, dan sulfamerazin. Nah, sampel tersebut berbentuk serbuk. Nah, nanti 4 sampel itu kita ambil menggunakan spatel sedikit saja dengan menggunakan 4 tabung reaksi. Nah, di mana serbuk tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan diazo A 4 tetes, ditambah HCl2 tetes, ditambah diazo B 1 tetes, kemudian dibasahkan dengan NaOH 4 tetes. Nah, perbandingan diazonya 4:1 ya teman-teman. Lalu habis itu dikocok dan diamati perubahannya. Nah, perubahannya itu berwarna merah apabila menghasilkan positif. Ini merupakan reaksi diazo. Nah, yang kedua adalah reaksi Ehrlich. Reaksi Ehrlich dengan PDABHCl yaitu reaksi umum dengan amina aromatik primer. Reaksi Ehrlich merupakan reaksi pembeda karena hanya bereaksi pada golongan sulfamida, dan PDABHCl sangat berperan penting dalam golongan sulfamida. Nah, lalu hasilnya gimana pada reaksi Ehrlich? Nah, reaksi Ehrlich apabila positif menghasilkan warna kuning atau kuning keemasan. Lalu tahapnya bagaimana? Nah, yang pertama kita mengambil 4 sampel. Nah, 4 sampel yang digunakan sama seperti diazo A, yaitu dari golongan sulfamida yang terdiri dari sulfadimidin, sulfadiazin, sulfasetamid, dan sulfamerazin. Nah, lalu 4 sampel itu diambil menggunakan spatel sedikit saja dan dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi berbeda-beda. Nah, lalu ditambahkan PDABHCl 3 tetes, lalu dikocok dan amati perubahannya. Nah, amati perubahannya itu menghasilkan warna kuning. Yang ketiga adalah reaksi cuprifil. Reaksi cuprifil merupakan reaksi yang menggunakan CuSO4 sebagai pereaksinya. Hasil dari reaksi cuprifil yaitu apabila positif menghasilkan warna biru atau warna biru keruh endapan atau biru muda keruh ada endapan. Lalu bagaimana tahap pada reaksi cuprifil? Nah, tahapnya itu sama, kita menggunakan 4 sampel, yaitu sampel sulfadimidin, sulfadiazin, sulfasetamid, dan sulfamerazin. Nah, 4 sampel tersebut kita ambil menggunakan spatel sedikit saja dan dimasukkan ke dalam 4 tabung yang berbeda. Lalu tambahkan CuSO4 3 tetes dan dikocok, lalu amati perubahan warnanya, baunya, rasanya, dan bentuknya. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Billahi fisbil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.